Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, bertemu kembali di pelajaran biologi bersama Ibu Imam Barawati. Materi kita adalah untuk persiapan UMK kalian ya. Mudah-mudahan dengan sedikit materi tambahan dari Ibu bisa bermanfaat untuk keberhasilan kalian. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu struktur dan fungsi makhluk hidup. Ini ada di materi kelas 11. Struktur dan fungsi makhluk hidup yang akan dibahas itu secara umum ada dua, yaitu pada tumbuhan juga pada hewan atau manusia. Di mana struktur dan fungsi pada tumbuhan, nanti pokok bahasan yang kita diskusikan ada dua hal, yaitu pada struktur fungsi pada jaringan, kemudian yang kedua pada organ. Begitu demikian juga pada pembahasannya hewan atau manusia. Nanti yang kita bahas struktur dan fungsi pada hewan atau manusia itu ada dua hal, yaitu pada tingkat jaringan dan pada tingkat organ. Lalu apa itu jaringan atau organ? Ibu ingatkan kembali, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Kemudian apa itu organ? Organ itu kumpulan dari jaringan yang akan membentuk fungsi yang sama pula. Yang pertama kita bahas tentang struktur fungsi pada tumbuhan. Struktur fungsi jaringan tumbuhan itu seperti tadi yang Ibu sampaikan, jaringan adalah merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk yang sama dan kemudian nanti akan memiliki fungsi yang sama pula. Pada tumbuhan kita ulas lagi macam jaringan pada tumbuhan. Macam jaringan pada tumbuhan itu bermacam-macam. Seperti yang kita pernah bahas dulu di kelas 11, secara umum macam jaringan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua sub, yaitu jaringan meristem, jaringan yang dia aktif membelah, meristem aktif membelah. Jadi dia terdapat pada jaringan yang masih muda. Kemudian yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini merupakan kelanjutan dari jaringan meristem yang dia sudah mengalami diferensiasi. Macamnya apa saja? Itu macamnya ada satu, ada jaringan epidermis, kemudian ada jaringan parenkim, kemudian ada skleral limfolankim, kemudian ada xilem phloem dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cari sendiri di buku. Kemudian struktur jaringan tadi pada tumbuhan tadi, kalau jaringan itu terbentuk jadi suatu kelompok, nantinya akan membentuk suatu organ. Nah, kita bahas struktur dan fungsi organ. Maka misalnya pada tanaman itu ada beberapa organ. Dari bawah misalnya ada akar, kemudian ke atas lagi ada batang, kemudian ada daun. Nah, masing-masing itu tentu memiliki struktur jaringan yang berbeda. Biasanya di soal ujian nanti kita akan terfokus pada dua hal, yaitu jaringan atau organ pada tumbuhan. Dua hal yaitu nanti akan membedakan antara dikotil monokotil. Ini yang sering sekali kita temui pada contoh-contoh soal tahun sebelumnya. Bagaimana itu struktur fungsi jaringan atau organ tumbuhan pada dikotil monokotil? Bedanya ada di mana? Sebelum menuju ke situ, kita bahas dulu apa itu dikotil, apa itu monokotil. Dikotil atau monokotil, di itu dua, mono itu satu. Dikotil adalah tanaman yang memiliki keping biji dua. Kalau monokotil, tanaman itu memiliki keping biji mono atau satu. Biasanya contoh soalnya semacam seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari jaringan di atas itu yang tidak terdapat pada jaringan monokotil. Nah, sering sekali kita lihat. Jadi beberapa soal itu yang menampakkan adalah struktur secara mikroskopis, dibentuk setelah disayat dengan setelah menjadi preparat awetan. Kita akan menuju ke pembahasan apa itu dikotil monokotil. Sekarang kita menuju organ yang akar. Kalau kita pangkas secara melintang akan nampak seperti ini nanti di soal ujian. Kalau kita lihat akan nampak bentuk-bentuk seperti ini. Nah, secara teoritis begini, saat setelah akar disayat secara melintang akan terlihat dari luar ke dalam, masing-masing adalah seperti ini. Dari luar adalah epidermis,
kemudian ke dalam menuju dalam itu korteks, kemudian ada endodermis, kemudian ada silinder pusat. Nah, di dalam silinder pusat ini nanti ada yang namanya berkas pengangkut, yaitu silem dan floem. Nah, silem itu apa? Seperti yang kita ketahui, silem adalah merupakan pembuluh kayu atau berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun atau yang memiliki zat hijau daun. Nah, nantinya setelah diproses secara fotosintesis itu, hasilnya akan diangkut oleh pembuluh phloem atau pembuluh tapis. Jadi phloem ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun atau zat yang ada zat hijaunya menuju seluruh tubuh. Manakala nanti di ujian akan keluarkan gambar semacam ini adalah perbesaran dari yang ini nih. Nah, Ibu dulu pernah di pelajarannya di KBM untuk mempermudah kalian ini apa ini dikotil apa monokotil. Kalau yang akar itu seolah-olah seperti setir mobil. Nah, kalau setir mobil sudah jelas itu adalah bagian organ akar. Nah, yang bunder-bunder ini, yang besar-besar ini, yang lubang-lubang ini adalah yang silem. Jadi kalau ditanyakan, ini apa fungsinya? Nah, ini adalah silem, maka fungsinya adalah mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Kemudian mana yang phloem yang sebelah ini? Nah, yang sebelah ini adalah phloem. Ini untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk seluruh tubuh. Ya, saya kira bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya ke atas yaitu bagian batang. Nah, sering juga di soal-soal akan ditampilkan gambar secara mikroskopis begini. Ditanyakan kadang seperti peta buta, ini fungsinya apa? Atau ini fungsinya apa? Atau ini apa? Ini merupakan apa? Itu dulu Ibu di kasat kalian kelas 11 sudah sampaikan. Untuk membedakan mana yang batang dikotil, mana yang monokotil secara mikroskopis. Kalau yang batang dikotil, coba perhatikan secara saksama dulu. Ini yang dikotil, ini yang monokotil. Nanti akan dapat jelas. Kalau dikotil itu susunannya rapi, tertata. Tapi kalau monokotil itu tersebar, tidak tertata. Maaf ya, ini secara simpel Ibu bilang kayak pengetahuan buta itu di pelajaran. Ya kan? Ini yang monokotil. Nah, kalau dikotil itu tersusun rapi dan ya, bisa dibedakan jelas. Nah, ini epidermisnya, kemudian di sini nanti ada korteks, ini yang chain korteks, kemudian di sini ada endodermis, di sini juga ada kambium, kemudian di tengahnya di sini adalah ada stele atau silinder pusat. Ini kalau diperbesar jadinya seperti ini gambarnya. Nanti lihat di soal ujian itu apakah yang seperti ini, apakah yang seperti itu. Tidak usah bingung, ini adalah perbesaran dari yang gambar di atas. Kalau monokotil begini, monokotil bisa dilihat Pak jelas ini tidak tertata rapi, kayak semut kembali. Nah, ini nih epidermis. Kemudian apa ini yang kayak dibilang dulu adalah kayak semut kembali ini? Kalau ini diperbesar akhirnya jadi seperti ini. Nah, ini epidermisnya. Lalu ini adalah perbesarannya begini. Bagaimana nanti di soal kamu menjelinya biar cepatnya? Jadi kalau monokotil, lihat ada seperti lebar dua nih, kayak kacamata, kemudian ada kayak mulut. Nah, ini kalau Ibu bilang ini di pelajaran adalah seperti ada kayak gambar topeng monyet. Ini jelas batang monokotil. Nah, apa itu sebenarnya yang kayak topeng monyet itu? Mata dua sama hidung satu. Ini adalah bekas pembuluh angkut, yaitu silem dan phloem. Ini silemnya, phloemnya yang di sebelah. Itu ya, jelas ya. Jadi kalau dikotil tertata rapi, silem dan phloem itu tersusun rapi, berdampingan selang-seling, di luar silem, dalam phloem, itu seterusnya. Kemudian kalau yang monokotil ini tersebar seperti ini. Ini kalau diperbesar jadinya seperti dibilang kayak topeng monyet itu dulu itu. Jelas, nampak, kelihatan bisa membedakan. Nah, kalau ditanyakan di soal misalnya, apa misalnya ini X, Y, Z, apakah fungsi X? Sekarang kita tahu X itu jelas pembuluh angkut, yaitu silem. Berarti fungsi X adalah untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Saya rasa bisa dimengerti ya, mudah dengan cepat. Kamu dengan biologi tidak usah menghafal, nanti kalau menghafal pusing banyak sekali babnya. Kemudian begini satu persatunya, kalau dikotil ada epidermis, kemudian di korteksnya
Ini endodermisnya, kemudian stelnya di sini. Kalau dikotil bedanya monokotil dengan monokotil yang selanjutnya adalah dia memiliki kambium, yang mana dia bisa membesar ke samping. Kalau monokotil umumnya tidak punya, sehingga dia tumbuhnya hanya ke atas bawah, yaitu contohnya pada kelapa. Terus ini monokotil itu berkebun dua, contohnya ada kacang, kemudian tanaman asam. Saya cari sendiri ya. Selanjutnya yang monokotil. Nah, monokotil seperti ini, kalau besar tadi sudah Ibu sampaikan. Di sini tidak nampak ada endodermisnya, kambiumnya juga tidak nampak. Nah, susunan jaringan yang monokotil dari luar epidermis, hipodermis, dan stela, jadi endodermisnya nggak ada. Maka tadi pertanyaannya, jawabannya adalah, ya, lihat ya, jadi sudah kita bahas. Dari di atas yang tidak terdapat pada monokotil adalah, ini berarti otomatis ini adalah dikotil. Yang tidak dimiliki oleh monokotil yaitu nomor 4. Nah, selanjutnya untuk tumbuhan, nanti kalian ini hanya sedikit Ibu ulas. Nanti untuk tumbuhan silakan kalian cari sendiri tentang apa itu parenkil, apa itu jaringan gabus, silakan baca lagi. Untuk menyikat waktu, Ibu langsung menuju struktur dan fungsi pada jaringan hewan atau manusia. Jaringan pada hewan atau manusia itu macamnya dulu kita sudah bahas. Macam jaringan ada dua seperti halnya pada tumbuhan, yaitu yang dia masih, kalau di tumbuhan momentum, kalau di hewan itu jaringan yang masih muda, kemudian yang jaringan yang sudah mengalami diferensiasi atau yang sudah stuck atau yang sudah dewasa. Jaringan sudah dewasa itu kita bagi ada 5, yaitu ada epitel, pengikat, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan lemak. Dulu kalian di kelas 11 saat kita masih bersama di kelas, ada yang punya inisiatif apa disingkat apa biar nggak banyak menghafal. Selop Bu, ada yang bilang selop. Oke, selop. Macam-macam jaringan pada hewan. Selop, saraf, epitel, lemak, otot, penyokong atau pengikat semua. Apa itu jaringan epitel? Apa itu jaringan pengikat? Otot itu apa? Jaringan saraf bagaimana? Apa lemak? Silakan nanti bisa diulas masing-masingnya. Nah, jaringan nanti akan membentuk organ, atau organ itu terbentuk dari beberapa jaringan. Di mana pada hewan dan manusia, organ-organ itu akan membentuk suatu sistem, yaitu sistem organ yang nantinya akan berfungsi untuk kehidupan kita, untuk jalannya aktivitas hidup manusia atau hewan. Apa saja itu ya sistem yang terbentuk dari organ tadi? Ini biasanya soalnya seperti ini. Soal, coba ya, perhatikan gambar berikut berdasarkan gambar di samping ini ya, maaf ini. Yang ini termasuk yang mana? Kita bahas dulu. Nah, ini contoh yang kedua, ini nanti masuknya ke sistem mekanisme sistem organ. Nah, kita bahas dulu, kita ulas materinya. Jaringan hewan atau manusia itu yang sudah dewasa itu akan dibagi menjadi 5. 1, jaringan epitel. Begini, epitel, epi itu ada di luar. Kalau di tumbuhan itu epidermis, kalau di hewan atau manusia namanya epitel. Epi itu luar ya, apa mengingatnya. Kemudian jaringan otot, begini jaringan saraf, ini jaringan saraf. Ingat ya, bentuknya seperti ini. Ini ada dendrit, ada badan sel, ada akson. Kemudian jaringan ikat atau pengikat atau penyokong, begini ya. Pengikat itu juga ada jaringan darah, juga termasuk di dalam jaringan penyokong. Kemudian ada jaringan lemak, kemudian ada jaringan otot. Ada 5 jaringan. Nah, di jaringan otot ini ada 3. Biasanya sering keluar ya, bincang ya. Jaringan otot ada 3 macam: jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Jaringan otot polos disebut polos karena dia polos, warnanya tidak ada, dia tidak ada belakteran-belakterannya. Cirinya satu sel itu ada 1 inti. Kemudian dia akan menyusun sistem yang bekerjanya di luar kehendak kita. Misalnya
sistem pencernaan, kemudian sistem respirasi. Kita tidur itu, kita misalnya maaf nih, misalnya adalah sistem respirasi. Kalau sistem respirasi, kalau di sistem pencernaan ini contohnya pada lambung, yaitu kita meskipun tidur, si lambung itu tetap bekerja, paru-paru juga tetap bekerja nih pada sistem respirasi. Maka di organ-organ yang kerjanya tidak kita kehendaki atau dia kerjanya maaf di luar kehendak kita atau tidak kita perintah, maka dia memiliki jaringan otot polos. Kemudian jaringan otot lurik adalah bentuknya lurik-lurik, ada sisi gelap, ada keterang, ada gelap, ada terang. Nah, jaringan otot lurik itu disebut juga jaringan, ini jaringan apa ini ya, seperti ini ada di rangka, maka otot lurik disebut juga jaringan rangka karena ini hampir semua ada di rangka tubuh hewan atau manusia. Kemudian jaringan pada otot pada jantung. Nah, cirinya apa? Cirinya yang jelas adalah ada seperti jembatan ini. Ini namanya sensitium. Kalau ini keluar di soal ujian, maka jelas ini adalah otot jantung. Nah, maka soal tadi ini berdasarkan gambar di atas, otot yang terletak pada ini adalah otot jantung. Otot jantung bahasa ilmiahnya apa? Ya, B, kardio. Kalian juga kemarin Ibu sering tekankan harus kuasai bahasa-bahasa ilmiah. Oke ya. Lanjut, tadi sudah jaringan. Ibu ulas lagi bahwa jaringan ini nantinya akan membentuk organ, dan organ nanti akan membentuk sistem organ, yang mana sistem organ itu akan melakukan suatu fungsinya, yaitu menjadi sistem suatu sistem mekanisme hidup sehingga kita bisa hidup. Nah, sistem ini adalah sistem yang berjalan dengan ya sewajarnya. Jadi nanti kalau mengalami gangguan, mungkin karena kita pola hidupnya nggak pas sesuai dengan apa adanya sesuai dengan hukum alam, maka akan terjadi gangguan pada sistem-sistem masing-masing sistem yang ada di sini ya. Sistem apa? Sistemnya apa saja ada di tubuh kita? Sistemnya meliputi ada sistem peredaran darah, kemudian sistem pencernaan makanan, sistem respirasi, sistem ekspresi, koordinasi, reproduksi, dan ada sistem imun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 sistem ini kalian kuasai. Ini ada di kelas 11. Karena banyak 8 sistem, maka Ibu hanya akan dalam kesempatan ini ngambil satu, yaitu sistem ekspresi. Sistem tadi Ibu bilang sistem organ adalah isinya adalah organ-organ. Misal, sistem peredaran darah melibatkan apa saja? Isinya ada jantung, ada pembuluh darah, juga nanti akan dibantu bersinggungan dengan namanya adalah pulmo atau paru-paru. Kemudian sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan dari luar sampai dalam menggunakan organ apa saja? Ada mulut, lari-lari, ada mulut, kerongkongan, kemudian ada lambung, ada usus. Nah, ini semuanya ada di sistem pencernaan. Kalau salah satunya rusak, maka sistem pencernaan ini akan terganggu. Begitu juga sistem respirasi, ada hidung, faring, laring, pulmo, dan sebagainya. Kemudian sistem ekspresi yang akan Ibu ulas, kemudian sistem koordinasi, ini ada indera, ada syaraf, ada hormon. Kemudian sistem reproduksi, kemudian sistem imunitas atau kekebalan. Oke, sekarang langsung menuju ke sistem ekspresi. Apa itu ekspresi? Sistem ekspresi atau pengeluaran di tubuh manusia atau hewan itu melibatkan 5 organ. Yang pertama ada paru-paru atau pulmo, bahasa ilmiahnya, kemudian kolon, usus, kemudian hati, hepat, kulit atau kutang, kemudian ren atau ginjal. Ini adalah organ yang terlibat di ekspresi. Kalau salah satunya kulit atau ginjal yang rusak, maka sistem ekspresi tidak jalan. Nah, sistem ekspresi kita melibatkan salah satunya adalah ginjal. Ginjal kalau dipotong lintarannya akan seperti ini. Nah, mana yang menjadi sistem ekspresi adalah ininya atau nefronnya seperti ini ya. Nah, di ekspresi ini akan jalan bagaimana? Yaitu dengan si ginjal ini akan bekerja. Itu ada 3 fase. Ini bentuknya tahapnya ada 3, yaitu 1 filtrasi, ada glomerulus. Yang kedua adalah reabsorpsi pada tubulus contortus proximal, kemudian augmentasi yaitu pada tubulus contortus distal. Kembali ke soal tadi ya. Nah, begini soalnya tadi. Nah, terus bagaimana ini ya? Nah, tadi di sistem ekspresi di nefron akan terjadi 3 fase,
ini terjadi penyaringan, bahasa Inggrisnya infiltrasi, glomerulus. Ini adalah darah disaring, kemudian hasil penyaringan yang tidak disaring masuk ke tubuh lagi, yang hasil saringan menjadi filtrat primer, dia akan dibawa ke sini, kemudian mengalami reabsorpsi, itu diserap kembali. Jadi ini diserap kembali apa saja yang diserap kembali, yaitu glukosa, ada protein, dan ada beberapa zat yang dibutuhkan lagi. Nah, kemudian sisanya adalah masuk ke sini, yaitu tahap augmentasi. Nah, di sini diketahui bahwa reabsorpsi itu diserap kembali, maka seyogianya glukosa dan sebagainya tadi itu masuk. Kalau sampai dia bablas ke sini keluar, berarti di sini adalah mengalami gangguan. Kalau ada pertanyaan, hasil tes urin seseorang menunjukkan adanya gejala albuminaria. Apa albuminaria? Di mana urin terdapat, jadi urin kita yang dikeluarkan itu terdapat albumin atau protein. Berarti hal ini menunjukkan ada gangguan di posisi mana? Berarti di posisi nomor 2, karena harusnya albumin masuk ke tubuh lagi, tetapi albumin dikeluarkan bersama urin. Jadi di sini, nah, mudah dikeluarkan. Itulah sedikit sistem yang sudah Ibu sampaikan. Silakan pelajari lagi untuk sistem 7 sistem berikutnya. Mudah-mudahan kalian sukses, lancar, dan berhasil memuaskan. Terima kasih, salam semangat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.